Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadila dari kelas 11 IPA 2 dari SMA Muhammadiyah 5 Palembang. Saya di sini akan membahas tentang pelajaran PPKN bab 1 tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Langsung saja. Yang pertama, hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspek yang dilakukan oleh negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Atau juga hubungan internasional adalah kerjasama antara satu negara ke negara lain dalam rangka mencapai tujuan bersama. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan internasional. Yang pertama, faktor kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, faktor wilayah. Yang ketiga, faktor pertumbuhan bangsa. Yang keempat, faktor kepentingan umum. Yang kelima, faktor tanggung jawab kita sebagai warga dunia. Asas-asas dalam hubungan internasional. Yang pertama, asas teritorial. Yang kedua, asas kebangsaan. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Adapun peran Indonesia atau partisipasi aktif Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, menjalankan politik damai dan bersahabat dengan semua negara. 2. Menegaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. 3. Memperkuat sendi-sendi hukum internasional. 4. Memperkuat kerjasama Indonesia. 5. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas. 6. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negara agar mampu diplomasi proaktif dalam segala bidang. 7. Meningkatkan kualitas diplomasi. Peran Indonesia dalam dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama, peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang pertama, perannya Indonesia mengirimkan pasukan untuk menjaga perdamaian dunia yang diberi nama Pasukan Garuda. 2. Indonesia pernah dipilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. 3. Indonesia pernah ditunjuk sebagai Ketua Sidang Umum PBB, yaitu Adam Malik. Yang keempat, Indonesia turut aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, dan Indonesia menjadi tuan rumah yang menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting atau JIM untuk menyelesaikan pertikaian di Kamboja. Selanjutnya, peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. Indonesia berperan sebagai penggagas berdirinya ASEAN, yaitu menteri kita yaitu Adam Malik, menteri luar negeri kita yaitu Adam Malik sebagai salah satu penggagasnya. Yang kedua, sebagai tuan rumah penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama. Yang ketiga, peran Indonesia dalam ASEAN yaitu Indonesia sebagai tempat berdirinya gedung sekretariat ASEAN. Terus itu, Indonesia sebagai pemerakasa dibentuknya Komunitas Asia Tenggara. Peran Indonesia di dalam bidang olahraga banyak sekali, yaitu dengan
salah satu penggagas diadakannya SEA Games yang dilaksanakan setiap tahun. Terus itu Indonesia berperan dalam penyelenggaraan pertemuan di Jakarta, yaitu Jakarta Informal Meeting untuk menyelesaikan konflik pertikaian di Kamboja. Selanjutnya peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Peran Indonesia yaitu yang pertama sebagai pemrakarsa berdirinya gerakan non-blok, yaitu Presiden Soekarno. 2. Turut serta memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian abadi. 3. Memperjuangkan hak asasi manusia dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan asas keadilan. Yang keempat, Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggara KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok, yaitu KTT ke-10 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 1-6 September 1992. Jadi kesimpulannya, Indonesia sangat berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, baik itu melalui politik luar negeri Indonesia maupun dari berbagai organisasi internasional. Hal itu sudah dibuktikan negara Indonesia dari awal masa kemerdekaan sampai sekarang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.